Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam salah satu lapangan latihan di alam semesta virtual, serangkaian Cordillera berbatu berbaris di sepanjang lapangan latihan. Luo Feng berdiri di salah satu gunung, sementara Kaisar Thousand Rain, Kaisar Lily, dan Kaisar Chaman berdiri di hadapannya. "Sungai Pedang, mari kita membuat pertarungan yang bagus," kata Kaisar Chaman. Indera pertempuran mereka segera membara. "Siapa yang ingin memulai?" Luo Feng bertanya, melihat tiga makhluk kuat di kejauhan. "Aku sedikit lebih lemah dari Kaisar Chaman dan Kaisar Lily," kata Kaisar Thousand Rain. "Bagaimana kalau aku yang mengambil bagian pertama?" "Kaisar Sungai Pedang, jika kamu melawan mereka lebih dulu, kamu mungkin kalah telak." Baik Kaisar Chaman dan Kaisar Lily memandang Luo Feng, menunggunya untuk memilih. "Jika ingin bertarung, bawa yang terkuat," kata Luo Feng terus terang. "Cukup adil," kata Kaisar Thousand Rain. Kaisar Chaman dan Kaisar Lily saling memandang, dan kemudian dunia dipenuhi dengan suara menakutkan Kaisar Chaman. "Kaisar Lily dan aku pada dasarnya pada level yang sama, jadi aku bisa bertarung lebih dulu. Namun, Sungai Pedang, jangan meremehkan kita hanya karena kita lemah. Hanya ada 2 hingga 3 kaisar tingkat dewa binatang di antara manusia yang lebih kuat dari kita. Bahkan pendatang baru seperti Kaisar 7 Pedang lebih lemah dari kami." "Aku pasti tidak akan meremehkanmu," kata Luo Feng. Di udara, Luo Feng dan Kaisar Chaman saling berhadapan dari kejauhan. "Biasakan dirimu dengan tubuh dewamu," kata Kaisar Chaman. "Biar ku ingatkan kamu bahwa kita akan bertarung di dunia virtual. Oleh karena itu, segera setelah pertarungan dimulai, kita berdua akan membakar tubuh dewa kita dan bertarung dengan maksimal. Jangan segan-segan membakar tubuh dewamu." Oke, kata Luo Feng yang mulai merasakan tubuh dewa virtualnya. Dengan kekuatan yang kuat mengisi tubuhnya, setiap sel di tubuhnya terdiri dari kekuatan agung yang tak tertandingi. Luo Feng bisa merubahnya menjadi kekuatan agung yang tak ada habisnya dalam sekejap. "Ada pro dan kontra," kata Luo Feng. Dia sedang menyesuaikan diri dengan tubuh dewa virtualnya. Dalam kehidupan nyata, bahkan dengan bantuan jiwa jenderal, kekuatan spiritualku hanya berada pada level kaisar tingkat rendah. Berkat kemauanku yang lebih mendominasi daripada kebanyakan kesatria alam semesta, aku pada akhirnya bisa menyaingi kaisar tertinggi. Tapi sekarang, bahkan tanpa jiwa jenderal, saya telah mencapai alam kaisar puncak dengan kekuatan tubuh dewa virtual. Ditambah dengan kemauan dan kesadaranku, saya secara alami akan tumbuh lebih kuat. Sebelumnya di dunia nyata, kekuatan duniaku terlalu lemah. Jiwaku tidak seberapa dibandingkan dengan jiwa jenderal. Bahkan setelah penguatan jiwaku menggunakan teknik yang aku warisi dari catatan iblis jenderal. Tapi sekarang dengan kekuatan tubuh dewa virtual itu menguat sepenuhnya sekali lagi, gumam Luo Feng. Dari aspek kekuatan dan penguatan tubuh dewa virtual, Luo Feng memang telah meningkat pesat. Tapi ada kelemahannya, yaitu harta karun tertinggi, peta bintangnya, tidak dapat digunakan di dunia virtual. Senjata. Saat Luo Feng membalik telapak tangannya, 600 bola emas semi transparan yang dipenuhi dengan ukiran misterius yang merupakan interpretasi dari teknik terkuat Luo Feng mulai melayang di atas tangannya. Ini adalah senjata spiritual yang sangat umum yang dibuat Luo Feng melalui alam semesta virtual. Lagi pula, hanya senjata biasa yang bisa digunakan selama pertempuran di dunia kemuliaan. "Apakah kamu sudah terbiasa?" tanya Kaisar Chaman.
Luo Feng tertawa menjawab, "Kaisar Zaman, Anda harus mengerahkan upaya terbesar Anda untuk menghindari kekalahan yang memalukan." Dengan suara yang menggelegar, napas Luo Feng semakin intensif. Setiap selnya mulai terbakar sepenuhnya dan kekuatannya menjadi 1000 kali lebih kuat dalam hitungan detik. "Baru berapa lama Anda berkultivasi?" tanya Kaisar Zaman. "Sedikit nasihat, jangan main-main dengan kami orang tua tangguh. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah." Tiba-tiba 2 cakar raksasa berbentuk pedang muncul menutupi tinju Kaisar Zaman. Bish! 600 bola emas melayang saat Luo Feng membalik tangannya. "Pembaca roh," kata Kaisar Zaman. Dia sedikit mengernyit melihat Luo Feng dengan bingung. Sebelum menuju ke tanah warisan, para pembaca roh seharusnya sudah diberitahu oleh anggota dalam ras mereka bahwa mereka akan dirugikan jika mereka mengambil jalan Dewa Binatang. Mengapa Kaisar Sungai Pedang masih seorang pembaca roh? Sementara itu, Luo Feng segera melemparkan bola secara acak melalui bola rumit pada 600 bola emas. Dengan kekuatan tubuh dewa virtual yang dibakar, itu mengaktifkan hukum penggabungan sumber utama. Tiba-tiba, Dewa Binatang yang sangat besar muncul tinggi di udara. Karena jurus ini dilepaskan oleh kekuatan tubuh dewa yang dibakar, Dewa Binatang ini lebih nyata sedemikian rupa sehingga ekornya yang bersisik memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaisar Zaman mendengus dalam-dalam. Ledakan. Kaisar Zaman berubah dengan cepat menjadi manusia berbentuk Dewa Binatang dengan bau tebal yang dilapisi baju besi. Di belakangnya, bayangan Dewa Binatang raksasa juga muncul, matanya penuh dengan kegilaan. Kaisar Zaman menjadi seberkacaya dan menerkam Luo Feng. Di sisi lain, Kaisar Thousand Ren dan Kaisar Lili menyaksikan dengan penuh perhatian dari jauh. "Kaisar Sungai Pedang memang mengesankan," kata Kaisar Thousand Ren terkejut. Meskipun dia berada dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan, dia sudah terbiasa dengan gaya bertarung Kaisar Zaman. Dalam waktu singkat, mereka bersaing ketat. "Tunggu," kata Kaisar Lili dengan suara lembut. "Kaisar Zaman berpikir bahwa Kaisar Sungai Pedang lemah dalam teknik karena waktu kultivasinya yang singkat. Itulah mengapa Kaisar Zaman tidak menggunakan teknik rahasianya yang paling kuat sejak awal. Lihatlah, Kaisar Sungai Pedang pasti kalah. Tubuh surgawi mereka pada tingkat yang sama. Sekarang, pemahaman hukum, teknik rahasia, penguatan kekuatan surgawi, dan pengalaman yang dipertaruhkan. Kaisar Zaman sempurna dalam aspek itu. Teknik rahasianya adalah teknik puncak, dan penguatan kekuatan dewanya diwarisi dari catatan Iblis Jenderal. Tidak buruk bagi Kaisar Sungai Pedang yang sudah setara dengan Kaisar Zaman." Tapi tiba-tiba dia tertegun. "Apa?" Kaisar Lili terdiam. Kaisar Thousand Ren juga tercengang. "Kaisar Sungai Pedang, dia..." Tapi dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang mengejutkan mereka, energi Kaisar Sungai Pedang tiba-tiba meledak. Sebelumnya, kedua lawan sudah sama-sama imbang. Tapi sekarang, kekuatan Kaisar Sungai Pedang tampaknya melonjak, segera menekan Kaisar Zaman. Di udara, dengan tatapannya yang membara, Luo Feng memaksimalkan kemauannya dalam sekejap. "Kamu akan kalah," kata Luo Feng. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan ruang di sekitarnya, ekor bersisik dari Dewa Binatang raksasa mendorong ruang dan waktu seperti mesin giling. Cambuk ekor bersisik itu sangat cepat dan ganas. Bang! Meraung, manusia berbentuk Dewa Binatang dari Kaisar Zaman menahan cambukan dari ekor bersisik dengan kedua cakarnya. Bang! Dia dipukuli dengan sangat keras sehingga tubuh dewanya merosot dengan cepat. "Akui kekalahanmu!" teriak Luo Feng. Mendapatkan momentum, Luo Feng menyerang Kaisar Zaman berulang kali sehingga tubuh dewa Kaisar Zaman lenyap seluruhnya. Luo Feng pun menang. Berdiri di udara, Luo Feng menatap Kaisar Thousand Ren dan Kaisar Lili yang tercengang di kejauhan. Dengan heran, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Saya tidak percaya bahwa saya dipaksa sejauh ini untuk menggunakan teknik puncakku sendiri. Dibandingkan dengan mereka,
saya masih memiliki keuntungan dari konsep dewa binatang. Saat ini, Kaisar Chaman terbang mendekat, melihat Luo Feng dengan tidak percaya. Aku telah kalah. Bagaimana dengan kalian? Aku juga mengaku kalah, jadi tidak perlu bersaing, kata Kaisar Lili. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Sungai Padang, kamu benar-benar memenuhi ketenaranmu. Kami diyakinkan oleh hartamu serta kekuatanmu. Mereka berdua merasa agak getir. Sekalipun mereka berprofil rendah, mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun mereka masih kalah. Luo Feng menang telak. Hanya melalui ledakan dua keuntungan absolut secara bersamaan, kemauanku dan konsepsi dewa binatangku, sehingga aku bisa mengalahkan Kaisar Chaman, pikir Luo Feng dalam hati. Sementara itu, di Pulau Bauhinia yang jauh, tanah inti sekolah dewa leluhur, ahli waris yang telah mengirim undangan Luo Feng untuk bertarung sedang mendiskusikan masalah ini dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka segera menerima balasan. Kaisar Sungai Pedang hanyalah penguasa sektor, kata salah satu pewaris. Di dunia virtual, dia harus meninggalkan setiap harta yang dimilikinya di dunia nyata dan mengandalkan kekuatan aslinya untuk bertarung. Bahkan Kaisar Yusong juga menyerah sebelumnya, kata seseorang. Diperkirakan ratusan ribu tantangan bertarung telah dikirim kepadanya, jawab yang lain. Berapa banyak yang berani dia terima? Hahaha. Ya, dia telah menerima milikku, kata seseorang. Apa? Dia menerimanya? Kamu beruntung. Mungkin dia memilih yang paling lemah untuk bertarung. Hahaha. Tapi sayang, dia juga menerima milikku. Saya juga mendapat tanggapannya. Dia setuju untuk bertarung. Lapang terbuka dunia kemuliaan. Banyak makhluk kuat dari ras lain membalik-balik buku hitam mereka. Masing-masing dari mereka telah menerima balasan, menerima tantangan mereka. Tantanganku telah diterima, kata mereka satu sama lain. Aku juga. Kaisar Sungai Pedang telah setuju untuk bertempur. Segera diskusi panik terdengar di seluruh sudut alun-alun terbuka. Pewaris dari ratusan juta ras di alam semesta sangat tercengang. Berapa banyak tantangan yang telah diterima Kaisar Sungai Pedang? Mungkin puluhan ribu. Aurora berwarna-warni mengelilingi Pulau Bauhinia, dan lingkaran cahaya yang menampilkan misteri hukum alam semesta terus-menerus menyebar di langit. Pulau Bauhinia adalah rumah bagi istana dari beragam ras. Di salah satu istana ada banyak pahatan pedang kuno. Tiba-tiba gerbang menuju istana ini terbuka. Keluar sosok dengan mata setajam pedang dan ada tanda 7 pedang di antara alisnya. Pria ini mengenakan baju besi ungu, tampak seperti pedang pertempuran itu sendiri. Tiba-tiba, dua makhluk mirip dengan simpanse dari ras lain meneriaki sosok itu dari jauh. Kaisar 7 Pedang, apakah kamu mengundang Kaisar Sungai Pedang untuk bertarung? Mendengar itu, Kaisar 7 Pedang tertawa. Hahaha, dia juga manusia. Sekarang, karena begitu banyak makhluk hebat dari ras lain telah menantangnya, mengapa aku mengundangnya untuk bertarung? Ngomong-ngomong, tahukah kamu berapa banyak tantangan yang telah diterima Kaisar Sungai Pedang? Jika Anda tidak tahu, apa yang membuat Anda berpikir kami akan mengetahuinya? Tapi menurut kabar, jumlahnya lebih dari 10.000. Kemudian, kedua makhluk yang mirip simpanse itu masing-masing mengambil langkah lebih dari 600 mil dan menghilang di kejauhan. Berdiri di depan istana, Kaisar 7 Pedang bergumam pada dirinya sendiri. Lebih dari 10.000 pertempuran. Kaisar Sungai Pedang, bakat paling luar biasa dari umat manusia. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan dari Kaisar Sungai Pedang dengan mudah. Selama pertarungan untuk bintang tersegel di medan perang wilayah luar, kamu begitu tidak penting sehingga aku hampir tidak memperhatikanmu, kata Kaisar 7 Pedang. Sungguh mengejutkan bahwa Anda adalah seorang penguasa sektor. Saya tahu bahwa Anda dengan gila-gilaan menerima tantangan untuk bertarung. Untuk pertama kalinya, Anda mendapatkan perhatian penuh dariku. Saya ingin melihat kekuatan Anda.
karena Anda adalah bakat ras manusia yang luar biasa. Bahkan guruku percaya kamu lebih baik dariku. Aku tidak tahu apakah kamu terlalu percaya diri atau hanya gila untuk setuju terlibat dalam lebih dari 10.000 pertempuran. Segera kamu akan menyadari bahwa semua ahli waris di sini adalah bakat yang tak tertandingi. Bahkan aku hanya dianggap biasa-biasa saja di dunia kemuliaan. Kamu akan segera menyadari kenyataan yang kejam ini. Scene pun berganti. Di jantung sekolah dewa leluhur, Istana Dewa Binatang Guntur adalah salah satu dari 8 istana untuk dewa binatang. Istana itu luar biasa dalam penampilan, berdiri lebih tinggi dari 60 juta mil. Di dalam istana ada ruang waktu yang berisi pemandangan indah termasuk sungai, gunung, gurun, padang es, dan salju. Jauh di dalam pegunungan yang tak berujung itu, suara berulang-ulang meletus seperti bernapas. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Beberapa puncak gunung tak berujung itu didorong ke atas. Dewa raksasa bersayap dan berkaki 3 ditutupi rambut hijau dengan panjang lebih dari 50.000 mil berdiri. Dengan setiap langkah yang diambil, bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. "Mengapa dewa leluhur membuatku mengatur hal-hal sepele di sekolah?" Dia menggeram. 7 dewa binatang lainnya telah mengendur dan pergi ke tempat lain. Sementara aku satu-satunya yang harus tinggal di sini selama 100 juta era. Berapa lama aku tidur? Itu hanya 30 juta era kan? Aku bisa pergi hanya setelah tinggal selama 70 juta era. Ruang waktu bergetar saat dewa binatang raksasa berbulu itu melangkah maju. "Masuklah!" Dewa binatang Guntur akhirnya mengangkat bicara. Ruang waktu istana dewa binatang terbuka dan dewa jenderal yang telah menunggu di luar memasuki istana. "Salam, dewa binatang," kata sebuah suara. "Aku Jenderal Dewa Apidara." Jenderal Dewa Apidara terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung, melihat dewa binatang buas yang jauh lebih besar dari pegunungan dari jauh. "Sudah aku bilang jangan mengganggu tidurku kecuali ada sesuatu yang benar-benar penting," kata dewa binatang Guntur, dan aliran udara yang menyembur dari lubang hidungnya menyapu pegunungan di sekitarnya. Di langit lebih banyak petir muncul entah dari mana, seolah-olah mengekspresikan kemarahan dewa binatang Guntur. Jenderal Dewa Apidara memberi hormat pada dewa binatang petir dan berkata, "Dewa binatang, ini adalah masalah penting. Bicaralah." Dewa binatang petir menuntut sambil memandang rendah Jenderal Dewa Apidara. "Kami telah menemukan bakat alam semesta yang layak untuk dilatih oleh seorang dewa leluhur," kata Jenderal Dewa Apidara. "Bakat alam semesta? Kamu membangunkanku hanya karena ini?" Petir melintas di mata dewa binatang petir. "Dia hanya seorang penguasa sektor, namun dia bisa menyerang dan membunuh batas kaisar," kata Jenderal Dewa Apidara. Kata dewa binatang petir. "Organisme khusus yang kuat." Mata dewa binatang Guntur berbinar. "Tidak, dia manusia," kata Jenderal Dewa Apidara. "Tapi dia mampu membunuh batas kaisar, bahkan selama periode penguasa sektornya, bahkan bertarung secara langsung." "Membunuh langsung? Itu melanggar hukum alam semesta," kata dewa binatang Guntur dengan suara gemuruh. "Menurut kecerdasan dari sekolah dewa leluhur, ketika dia berada di neraka es, dia bisa menyembunyikan nafasnya dengan harta yang tak ternilai, sehingga memungkinkan dia bertarung dengan batas kaisar," lanjut Jenderal Dewa Apidara. "Dan dia bisa menahan serangan jiwa dan serangan fisik. Kekuatannya bahkan bisa membunuh kaisar di level batas." Ada cahaya di mata besar dewa binatang Guntur. Dia telah menerima perlakuan khusus, memungkinkan dia untuk melanggar hukum alam semesta dalam beberapa hal tanpa ditekan oleh hukum. "Mulai sekarang, saya akan memperhatikan dia," kata dewa binatang Guntur dengan suara gemuruh. "Dewa binatang Guntur," kata Jenderal Dewa Apidara, "karena dia telah membunuh kaisar level batas sebagai penguasa sektor, dia menikmati ketenaran besar di alam semesta. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia.
Apa yang dia capai cukup mencengangkan, sehingga sejak dia tiba di tanah warisan, banyak ahli waris telah mengundangnya untuk bertarung. Tadi manusia ini menerima semua tantangan. Menerima semua? Dewa Binatang Guntur tercengang. Ya, semuanya. Lebih dari 620.000 pertempuran. 620.000 pertempuran? Kata Dewa Binatang Petir. Siapa namanya? Kaisar Sungai Pedang. Namun nama aslinya adalah Luo Feng, kata Jenderal Dewa Bidara. Mari kita tunggu dan amati hasil dari 620.000 pertempuran ini, kata Dewa Binatang Guntur. Lawannya adalah bakal tak tertandingi dari seluruh alam semesta. Saya ingin tahu sejauh mana manusia ini yang telah melanggar aturan operasi alam semesta dapat melangkah. Scene pun berganti. Dunia pertempuran, dunia kemuliaan di gurun tak berujung. Luo Feng mengenakan baju besi hitam dan sepasang sepatu bot pertempuran hitam dan sepasang sayap dengan sisik. Sayap adalah cara ternyaman bagi Luo Feng untuk terbang dan menghina. Meskipun saya belum menjadi abadi, saya telah merasakan tubuh dewa yang kuat, yang 100.000 kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor, kata Luo Feng. Dia melihat bayangan di kejauhan. Monster berbentuk ular abu-abu perak perlahan-lahan bangkit dari gurun. Kepalanya yang berbentuk segitiga tinggi, sementara tubuh dewa yang besar muncul tidak jelas di bawah permukaan gurun. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Luo Feng berkata, yang pertama dari 620.000 pertarunganku. Monster abu-abu keperakan berbentuk ular perlahan muncul dari gurun. Dengan kepala segitiganya yang tinggi, ia menatap dingin Luo Feng dari jauh dan mencicit. Kaisar Sungai Pedang, ia mendesis. Berapa banyak poin kemuliaan yang Anda miliki? Apakah Anda berani bertaruh denganku? Seperti gelombang kejut, suara itu mengaduk pasir. Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi lawan pertamaku di dunia kemuliaan, kata Luo Feng. Ia tersenyum di tengah pasir yang berputar-putar. Makhluk abu-abu perak berbentuk ular memelototi Luo Feng. Yang pertama, hahaha, sungguh menyenangkan bagiku. Bagaimana dengan 3 poin kemuliaan? Kamu berani? Saya hanya akan memilih 1 poin kemenangan untuk melawan setiap sainganku, jawab Luo Feng. Luo Feng berani, tapi dia tidak bodoh. Bagaimanapun dia telah menerima lebih dari 620.000 pertempuran. Bertaruh 1 poin kemuliaan untuk setiap pertempuran sudah cukup. 1 poin? Hahaha. Yang kuinginkan adalah menang dan mendapatkan semua poin kemuliaanmu, sehingga pewaris ras lain tidak bisa bertarung melawanmu, kata ular dengan puas. Saat itu, seluruh pulau Bauhinia akan tahu bahwa Kaisar Sungai Pedang telah dikalahkan olehku, Raja Serka Pinse. Luo Feng terkekeh. Hentikan omong kosongmu. Kamu hanya pemanasan bagiku. Ayo bertaruh. Dengan derit yang menggelegar, aliran arus yang kuat melonjak langit membuat seluruh gurun bergetar. Sangat bagus, komentar Luo Feng. Dengan mata berbinar, Luo Feng juga menambah napasnya dengan tajam dan membakar tubuh dewa abadinya. Sementara itu, saat saya bersisiknya mengepak, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke atas. Saat dia mengayunkan tangan kirinya dengan keras, 600 manik-manik emas terbang melintasi langit. Saat Dewa Binatang meraup dan Raja Serka Pinse memekik, pertempuran segera dimulai. Hanya beberapa detik kemudian, setelah beberapa lusin gerakan, tubuh Dewa Raja Serka Pinse dimusnahkan. Tidak! Raja Serka Pinse meratap. Matanya yang dingin penuh dengan amarah. Ia menolak untuk mengakui bahwa ia telah kalah dari seorang penguasa sektor, dan kemudian sosoknya kabur sampai menghilang. Jelas itu telah dikeluarkan dari dunia pertempuran. Sementara Luo Feng bersiap untuk pertempuran keduanya. Selama jeda antara 2 pertempuran, Luo Feng melihat buku hitamnya. Memang 1 poin kemuliaan telah ditambahkan. 4 poin kemuliaan, kata Luo Feng. Saingan pertama yang aku pilih barusan peringkat menengah pada daftar pewaris tahap ketiga. Ya, kekuatannya
lebih lemah daripada Kaisar Chaman. Luo Feng masih berdiri di gurun. Melihat saingan keduanya dikejauhan, Luo Feng menyeringai. Ini dia yang lain untuk memberiku poin kemuliaan mereka. Pertempuran berlanjut. Alun-alun terbuka dunia kemuliaan telah berubah menjadi keributan. Saat ini, setidaknya 100 juta ahli waris, termasuk Kaisar Tujuh Pedang, terhubung ke dunia kemuliaan karena mereka telah menerima kabar bahwa Kaisar Sungai Pedang mulai menghadapi penantangnya tanpa henti. Apa? Kata salah satu penonton kepada penantang yang kalah. Kamu kalah dari Kaisar Sungai Pedang itu. Dia hanya penguasa sektor. Dia tidak memiliki harta untuk digunakan di dunia pertempuran. Dan kamu masih kalah. Hahaha, tak ada gunanya kalah. Yang lain menambahkan. Aku berharap Kaisar Sungai Pedang tidak kehilangan semua poin kemuliaannya terlalu cepat. Lihat aku saat giliranku untuk melawannya. Pada awalnya, 3 makhluk besar yang kalah satu demi satu menjadi sasaran ejekan di faksi masing-masing. Meskipun ahli waris lainnya mencibir, mereka juga menjadi waspada karena mereka tahu kekuatan pasangan mereka. Karena lapangan terbuka itu cukup besar untuk hampir 100 juta ahli waris berkumpul di sana, membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari ratusan atau ribuan ahli waris. Berita bahwa 3 ahli waris telah kalah secara berurutan menyebar dengan cepat di dalam faksi mereka. Namun Luo Feng terus bertarung dengan sangat cepat karena tubuh dewanya pulih sepenuhnya setelah setiap pertarungan. Dia tidak perlu istirahat sama sekali. Tak lama kemudian dia telah bertempur 1000 pertempuran berturut-turut. Setelah sekitar 11 jam, Luo Feng menghentikan pertarungannya dan memutuskan untuk beristirahat. Butuh waktu sekitar 11 jam untuk bertarung dalam 1000 pertempuran, pikir Luo Feng. Sebenarnya, waktu yang dikonsumsi untuk setiap pertempuran rata-rata kurang dari 10 detik dan percakapan dengan pesaing yang menghabiskan banyak waktu. Di Pulau Bauhinia, di depan rumah Luo Feng. Sungai Pedang, kata sebuah suara dari luar. Sungai Pedang, kata yang lain. Setelah 1000 pertempuran, Luo Feng telah meninggalkan dunia kemuliaan untuk sementara. Dia akan beristirahat ketika mendengar namanya dipanggil 2 kali. Dia tahu bahwa suara itu adalah milik Kaisar Thousand Rain dan Kaisar Chaman. Saat Luo Feng mengambil langkah, dia menghilang dari loteng dan tiba di gerbang rumahnya membuka pintu secara langsung. Itu adalah Kaisar Chaman, Kaisar Thousand Rain, dan pewaris manusia lainnya yang berdiri di luar pintu. Kaisar Tujuh Pedang, Luo Feng berkata dengan kaget. Tercengang, Luo Feng melihat makhluk besar dari ras manusia yang datang mengunjunginya. Dia telah bertemu Kaisar Tujuh Pedang di Menara Bintang sebelumnya. Kaisar Tujuh Pedang, kita bertemu untuk kedua kalinya, kata Luo Feng dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Kaisar Sungai Pedang, kata Kaisar Tujuh Pedang sambil tersenyum. Aku tidak memperhatikanmu terakhir kali karena aku hanya peduli tentang bintang tersegal. Sekarang, disinilah aku bertemu Kaisar Sungai Pedang yang legendaris. Aku ingin tahu, apakah kunjunganku disambut? Tentu saja, Luo Feng tersenyum dan menyingkir. Silakan masuk, ketiga tamuku. Hahaha, sudah aku bilang bahwa Kaisar Sungai Pedang adalah teman yang sangat ramah, kata Kaisar Thousand Rain sambil tersenyum. Kaisar Chaman sementara itu tetap tenang. Segera mereka berempat memasuki mansion bersama dan tiba di aula resepsi, di mana gaya tamanya adalah Jiangnan, Tiongkok, kampung halaman Luo Feng. Hanya ada kursi berlengan kayu model kuno dan meja teh di ruang resepsi. Luo Feng duduk di tengah, meskipun Kaisar Tujuh Pedang, Kaisar Thousand Rain, dan Kaisar Chaman bingung tentang tata letaknya. Mereka memperhatikan 3 kursi di samping meja dan duduk dengan santai. Sungai Pedang, kata Kaisar Chaman, berapa banyak pertempuran yang kamu terima? Saya telah menerima setiap tantangan yang diberikan kepadaku, kata Luo Feng. Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Thousand Rain sedikit terkejut. Berapa banyak itu? Tanya Kaisar Thousand Rain. Beberapa saat setelah kamu memasuki alun-alun terbuka dunia kemuliaan, kamu telah menerima puluhan ribu tantangan. Jumlahnya pasti meningkat setelahnya. Selain itu,
setelah berkonsultasi dengan faksi lain, makhluk besar dari berbagai ras di dunia kemuliaan telah memperkirakan bahwa Anda pasti telah menerima lebih dari 100.000 pertempuran. Sulit untuk menghitung jumlah yang akurat karena ada terlalu banyak camp, tetapi jumlahnya akan jelas dalam beberapa hari. Luo Feng tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya tidak menerima terlalu banyak tantangan ketika saya baru di dunia kemuliaan, tetapi jumlahnya bertambah kemudian. Secara total, saya telah menerima lebih dari 620.000 tantangan. Mengingat ada lebih dari 90 juta pewaris tahap ketiga, fakta bahwa kurang dari 1% menantangku tidaklah mengejutkan." 620.000? Kaisar Zaman tergagap keheranan. Rahang Kaisar Tosen Ren hampir jatuh. Bahkan Kaisar Tujuh Pedang pun terdiam sesaat. Jumlahnya mengerikan. Semua orang tahu Kaisar Zaman telah lama berada di sini dan dia menerima kurang dari 1.000 tantangan secara keseluruhan. "Kamu bisa membunuh Kaisar pada level batas sebagai penguasa sektor." Kaisar Zaman menghela nafas, menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat terkenal sehingga diyakini bahwa kamu akan menjadi bakat tak tertandingi yang tak terlupakan. Itulah sebabnya pewaris percaya diri dari ras lain tidak peduli seberapa hati-hati mereka ingin melawanmu. Kami di sini untuk memberi selamat kepada Anda atas 989 kemenangan Anda selama 1.000 pertempuran Anda hari ini," kata Kaisar Tosen Ren sambil tertawa. "Selamat," kata Kaisar Zaman. "Menghasilkan lebih dari 900 poin kemuliaan dalam satu hari, itu cukup untuk menukar 9 peluang warisan. Betapa aku iri padamu, dan ini baru hari pertama pertempuranmu," kata Kaisar Tujuh Pedang. Luo Feng menyeringai tetapi berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih kalah 11 kali. Hati Luo Feng dipenuhi dengan kebanggaan. Saya sebelumnya tidak peduli kehilangan beberapa poin kemuliaan, tapi setelah bertempur melawan begitu banyak pewaris dari ras lain, kerugian sangat berharga." Di hari kedua, Luo Feng terus bertarung. Dengan membaca buku hitam mereka, pewaris ras lain bisa melihat catatan pertempuran Luo Feng. Pada daftar peringkat ahli waris tahap ketiga, jumlah kemenangan dan kekalahan tercantum dengan jelas. Hari itu, Luo Feng bertarung 1.000 pertempuran lagi. Dia melakukannya lagi pada hari ketiga, 1.000 pertempuran setiap hari. Kemudian Luo Feng akan beristirahat setelah bertarung dan melanjutkannya keesokan harinya. Dia terus bertarung dengan cara ini, dan berkat tingkat kemenangannya yang sangat tinggi, poin kemuliaan Luo Feng meroket, memukau banyak pewaris ras lain. Segera telah terbukti bahwa Kaisar Sungai Pedang adalah salah satu yang terbaik dari 90 juta pewaris tahap ketiga. Akibatnya, banyak ahli waris yang ingin mempermalukan Kaisar Sungai Pedang mulai sangat menyesali keputusan mereka untuk menantangnya. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak dapat mundur sekarang karena Luo Feng telah menerima tantangan mereka. Bahkan jika seseorang memilih untuk tidak bertarung, 1 poin kemuliaan akan diberikan secara otomatis. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham ya.